Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Fauli Awina dari kelas IPSP. Di video kali ini, saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Menelusuri Perjalanan Reog Ponorogo. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar sejarah. Bagi masyarakat Ponorogo sendiri, pasti udah gak asing dengan Reog Ponorogo. Dari mana sih asal-usul Reog Ponorogo itu? Cerita itu dikemas rapi dalam buku ini. Buku ini ditulis oleh Sumarto, berisikan 70 halaman yang diterbitkan pada tahun 2014. Daftar isinya juga mengandung beberapa bab. Dari bab yang pertama yaitu menjelaskan perjalanan Reog Ponorogo, dan dari bab yang terakhir menjelaskan harapan-harapan untuk kesenian Reog Ponorogo itu sendiri. Oke, cerita singkatnya yaitu di daerah Sumoroto terdapat sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang prabu dikenal dengan pecut samandimannya, yaitu Prabu Klono Sewandana. Memiliki seorang patih yang bernama Klono Wijoyo. Itu adalah adiknya sendiri ya. Prabu Klono Sewandana ini bersumpah kepada dirinya sendiri bahwa dia hanya akan menikahi seorang putri yang ditemui di mimpinya. Putri tersebut merupakan Dewi Songgolangit. Dewi Songgolangit ini adalah seorang anak dari pemimpin kerajaan Kediri, yaitu Prabu Kertajaya. Kemudian Prabu Klono Sewandana mengutus patihnya untuk mengirimkan surat lamaran ke kerajaan Kediri. Sesampainya di sana, Prabu Kertajaya ini kaget melihat patih dari Prabu Klono Sewandana ini karena patihnya memakai topeng, yaitu topeng Bujangganong. Yang kita tahu bahwa topeng ini hidungnya panjang, matanya melotot, warnanya merah. Jadi pemikiran dari Prabu Kertajaya ini, kalau patihnya aja jelek kayak gini, Prabu atau rajanya itu pasti juga nggak jauh-jauh dari patihnya ini. Karena mengetahui kesaktian dari Prabu Klono Sewandana ini sangat tidak bisa diragukan lagi, Prabu Kertajaya ini tidak menolak, tapi memberikan syarat jika mau melamar putrinya. Prabu Klono Sewandana pun setuju dengan beberapa persyaratan yang diajukan oleh Prabu Kertajaya. Tak lama kemudian, Prabu Klono Sewandana beserta rombongan pergi menuju ke kerajaan Kediri untuk melamar Dewi Songgolangit. Tapi di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh Singobarong, di mana Singobarong ini dulunya pernah melamar Dewi Songgolangit namun tidak berhasil. Dari peristiwa ini mengakibatkan sebuah perkelahian, dan dimenangkan oleh Prabu Klono Sewandana dengan pecut samandimannya berhasil melumpuhkan Singobarong. Karena peristiwa perkelahian itu tadi menurut Prabu Klono Sewandana adalah peristiwa yang unik, jadi Prabu Klono Sewandana meminta kepada Singobarong untuk ikut ke kerajaan Kediri dan menampilkan sebuah pertunjukan perkelahian itu tadi kepada Prabu Kertajaya. Sesampainya di kerajaan Kediri, Prabu Klono Sewandana dan Singobarong tadi menampilkan perkelahian yang sempat terjadi di saat perjalanan, dan penampilan itu disaksikan langsung oleh Prabu Kertajaya. Prabu Kertajaya pun sangat terkesima dan senang dengan penampilan tersebut. Namun ada kabar yang kurang enak didengarkan bahwa Dewi Songgolangit telah melarikan diri dari kerajaan. Tak lama kemudian, Dewi Songgolangit ditemukan dalam keadaan yang mengenaskan di dalam sebuah gua. Terdapat sayatan di bagian perutnya dan terdapat keris dan juga surat yang berisikan pamit untuk mati. Dengan berat hati, Prabu Klono Sewandana pun mengikhlaskan dan kembali lagi ke Bantar Angin. Selain menceritakan perjalanan Reog Ponorogo, buku ini juga menginformasikan personil tarian Reog Ponorogo, yaitu ada Prabu Klono Sewandana, Singobarong, Jatilan, Bujangganong, dan juga Waroan. Bukan hanya itu, di dalam buku ini juga terdapat beberapa gambar, jadi enggak melulu tentang tulisan saja ya. Selain itu juga menginformasikan kepada kita bahwa di Ponorogo juga terdapat organisasi kesenian Reog, yaitu Yayasan Reog Ponorogo yang dilindungi langsung oleh Bupati Ponorogo. Dan itu tadi merupakan video review dari buku Menelusuri Perjalanan Reog Ponorogo. Harapannya semoga buku ini bermanfaat khususnya kepada masyarakat Ponorogo. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.